Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu akan mempresentasikan hasil aplikasi terhadap topik VRP, Vehicle Routing Problem. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Asyodi Yasvin, NRP 5025241139. Lalu saya ada Dana Rizky Ayuda dengan NRP terakhir 128. Saya Jauh Cahaya Putro dengan NRP 5025241155. Nah, kemudian ada Muhammad Fahmi Ansari Yusuf, NRP terakhir 1027 itu. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena kami sudah berusaha untuk eh, mencari kabar terkait eh, beliau, tapi kami ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak membuahkan hasil. Jadi mohon maaf untuk teman kami ya Muhammad Fahmi ini tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian VRP, silakan. Dan Izin menjelaskan untuk pengertian VRP yaitu Vehicle Routing Method adalah sebuah metode untuk menemukan rute optimal dari beberapa kendaraan yang mengunjungi kumpulan lokasi dalam melayani suatu permintaan pelanggan tertentu. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya operasional, misalnya total jarak perjalanan, total waktu perjalanan, atau jumlah kendaraan yang digunakan, sambil memastikan setiap pelanggan dilayani oleh satu kendaraan dan semua kendala terpenuhi. Lalu yang membedakannya dengan TSP atau Traveling Salesperson adalah TSP hanya menggunakan satu kendaraan, sedangkan VRP menggunakan banyak kendaraan, serta TSP fokus pada satu rute terpendek untuk satu salesman, sementara VRP mengoptimalkan rute untuk beberapa kendaraan dengan mempertimbangkan batasan seperti kapasitas kendaraan, banyak depot, dan pelanggan yang tersebar. Next. Lalu ada MDVRP, yaitu Multi Depot Vehicle Routing Problem, yaitu merupakan permasalahan yang meliputi beberapa depot yang melayani beberapa customer dengan total jarak minimum dan kembali ke depot yang sama tanpa melanggar kendala kapasitas kendaraan. Terdapat 3 tahap dalam permasalahan MDVRP, di antaranya adalah pengelompokan, pembentukan rute, dan pengurutan rute. Pada tahap pengelompokan, beberapa customer dikelompokkan berdasarkan depot terdekat. Pada tahap pembentukan rute, pencarian rute menggunakan metode upper bound, terdapat 2 langkah pada metode tersebut, yaitu pemilihan depot sebagai titik awal pencarian rute, dan dilanjutkan dengan pencarian jarak terpendek antar titik yang terpilih. Apabila melanggar kapasitas, maka pencarian rute langkah diulangi sampai semua titik termuat dalam suatu rute. Pada tahap terakhir, urutan pengiriman dipilih sehingga urutan pengiriman dimulai dari depot ke customer terdekat, kemudian ke customer berikutnya yang terdekat dari customer sebelumnya, dan seterusnya. Next. Lalu ada beberapa komponen dari eh, RV, RVP, yaitu depot atau pangkalan, yaitu lokasi sentral tempat kendaraan memulai dan mengakhiri rute mereka. Lalu ada pelanggan atau nodes, yaitu lokasi yang harus dikunjungi masing-masing dengan permintaan, misalnya jumlah paket yang harus diantar atau diambil. Lalu ada armada kendaraan, simbolnya K, yaitu sekumpulan kendaraan yang tersedia seringkali dengan kapasitas terbatas dengan simbol Q. Lalu ada matriks jarak atau waktu, yaitu biaya, jarak atau waktu perjalanan antara setiap pasangan lokasi, depot dan pelanggan. Next. Lalu ada objektif atau tujuan utama, yaitu biasanya adalah meminimalkan dari hal-hal berikut, yaitu yang pertama total jarak, jarak kumulatif yang ditempuh oleh semua kendaraan, lalu total waktu perjalanan, yaitu waktu kumulatif yang dihabiskan dalam perjalanan, dan jumlah kendaraan, yaitu jumlah minimum kendaraan yang diperlukan. Lalu ada pengertian VRP solver. VRP solver yaitu adalah sebuah sistem komputasi atau algoritma software yang dirancang untuk secara otomatis menentukan rute optimal untuk armada kendaraan yang harus melayani sejumlah pelanggan atau lokasi.
Tujuan utama dari VRP Solver ini adalah menemukan rute yang paling efisien, yang meminimalkan total jarak tempuh atau meminimalkan biaya operasional, misalnya bahan bakar, waktu bekerja pengemudi, dan lain-lain, sambil memastikan bahwa yang pertama, setiap pelanggan atau lokasi dilayani tepat satu kali, lalu yang kedua, setiap rute dimulai dan diakhiri di depot sebagai titik awal dan titik akhir. Yang ketiga, semua constraint atau kapasitas kendaraan, jendela waktu pengiriman, dan lain-lain terpenuhi. Next, ada metode penyelesaian VRP. Yang Silakan Kalu. ya, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan metode penyelesaian VRP. Di mana yang pertama ini menggunakan algoritma Clark and Wright Saving. Itu melakukan perhitungan penghematan yang diukur dari seberapa banyak pengurangan jarak tempuh dan waktu yang digunakan dengan mengaitkan node yang ada dan menjadikannya sebuah rute berdasarkan nilai saving yang terbesar, yaitu jarak tempuh antara source node dan node tujuan. Itu adalah rumus. Lalu, nah, kurang lebih flowchartnya algoritma ini seperti ini, yaitu bisa mulai dari satu node, yaitu kita terus mengidentifikasi matriks jaraknya. Setelah itu, karena sesuai namanya saving, kita akan menghitung nilai penghematan atau nilai savingnya. Setelah itu, kita akan buat juga matriks penghematan, dan yang terakhir kita ambil nilai penghematan terbesar sebagai tujuan awalnya. Misalnya terus dari A, ada pengecekan kelayakan kapasitasnya. Apakah kapasitas dari sebuah rute itu masih kurang dari kapasitas vehicle yang kita miliki. Lalu yang terakhir mengurutkan pelanggan di dalam rute tersebut. Nah, di sini juga ada Habersign method, di mana ini sebuah persamaan dalam bidang navigasi, yang khususnya itu untuk menghitung jarak lingkaran besar antara dua titik di permukaan sebuah bola. Dalam kasus ini, atau dalam studi kasus kita, modelnya itu bola bumi, dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk studi kasus yang kita ambil, eh, kita ada sebuah layanan laundry bernama Bersih Cepat yang beroperasi di sekitar kawasan kampus ITS Surabaya. Fokus utama bisnis ini itu layanan penjemputan dan pengiriman ke rumah-rumah kos mahasiswa di area Sukolilo, Keputih, dan Gebang. Untuk mengoptimalkan biaya operasi dan kecepatan layanan, manajemen memutuskan untuk menerapkan VRP dengan kapasitas atau CVRP. Mari kita asumsikan state awal, koordinat depot di titik sekian, koma sekian. Setelah itu ada kapasitas kendaraan 75 kilo. Dan yang terakhir, kita satu depot itu memiliki satu kendaraan. Ini kita bisa lihat kurang lebih dataset dari kos-kos tujuan atau kos-kos yang harus kita antarkan eh, laundry-nya. Nah, di sini bisa dilihat resultnya dari Clark and Wright Saving Algorithm, di mana total jarak yang ditempuh oleh satu kendaraan tersebut itu 26,86 km, di mana kita bisa hemat 60,34% dari yang awalnya 67,73 km. Ini kita bisa lihat misalnya, ambil contoh aja eh, rute 1 yang dimana dia urutannya itu adalah dari D18 ya, D11, C14 dan balik lagi ke D1, dan kurang lebih lainnya sama. Nah, untuk studi kasus yang kedua, kita ambil dari kelanjutan laundry bersih cepat tadi, di mana karena laundry bersih cepat sudah mulai maju bisnisnya, maka pemiliknya ingin melakukan ekspansi ke daerah sekitar kampus Unair dengan membuat cabang baru. Nah, harapannya dengan ada cabang baru ini akan membuat delivery lebih efisien. Oleh karena itu,
Untuk kasus kali ini merupakan Multi Depot Vehicle Routing Problem atau MDVRP dan masih sama dengan kapasitas. Kita asumsikan lagi state baru dengan koordinat depot 1 adalah depot original dan depot 2 itu merupakan depot cabang di sekitar kampus UNER. Kapasitas kendaraan masih kurang lebih sama dan jumlah kendaraan per depotnya itu masih tetap satu. Untuk dari cost tujuan kurang lebih masih sama seperti studi kasus satu dan untuk resultnya kita bisa lihat bahwa hmm, di sini kita bisa lebih hemat di jarak totalnya. Di sini jarak total yang ditempuh itu cuma 16,32 km atau lebih hemat hampir setengah, hampir setengah 50% lah. Kita bisa lihat hmm, bahwa rute yang diambil oleh satu kendaraan itu tidak sebanyak seperti di kasus pertama di mana cuma ada satu kendaraan. Jadi kita bisa lebih menghemat baik waktu juga biaya untuk setiap pengiriman. Oke. Ini untuk Oke. referensi-referensi yang kami ambil. Kurang lebih ada 3 paper untuk referensi multi depot vehicle routing problem yang kami ambil. Oke. Oke. Selanjutnya mungkin akan kami jelaskan terkait program yang kami buat ya, yaitu VRP Solver yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Di sini bisa dilihat bahwa kami menggunakan Python untuk mengimplementasikan algoritma clock write savings-nya. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan metode tadi, yaitu eh, untuk memudahkan perhitungannya tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu mudah juga, eh, kami menggunakan buffer sign distance. Jadi, misalkan kita dapat mudah mengambil misalkan koordinat dari Google Maps, lalu masukkan ke sini jadi lebih akurat daripada kita menggunakan koordinat XY biasa pada bidang data biasa. Nah, untuk seperti yang sudah jelaskan teman-teman kami sebelumnya, itu yaitu dalam ada dua ya yang kami fokus kami yaitu yang klasik, yang capacitated dan multi depot. Nah, di sini bedanya ya kalau misalkan multi depot dia harus melakukan clusterize atau pengelompokan terlebih dahulu. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk clusterize itu algoritmanya cukup mengelompokkan bukan mengelompokkan sih, ya mengelompokkan cuman lebih ke memilih depot mana yang lebih dekat untuk suatu titik gitu. Untuk rute juga kurang lebih sama ya, yaitu membangun matriks savings, lalu kemudian diurutkan yang paling atas, kemudian yang paling atas ini mengikuti rule yang seperti apakah dia itu sudah termasuk inner node, sudah ada di dalam node, itu kan tidak bisa ya kalau sudah ada digabungkan lagi kan tidak perlu ya. Nah, terus apakah demand-nya itu memenuhi? Nah, itu juga diselesaikan di situ. Dan kurang lebih juga seperti itu. Dan untuk memudahkan eh, nama apa ya input itu kami gunakan CSV. Jadi misalkan di sini CSV-nya itu terdiri dari ID, type, latitude dan longitude, kemudian demand. Lalu membuat tabel yang nanti akan dibaca oleh program Python-nya. Dan visualisasi untuk memudahkan ya kembali lagi visualisasi itu kami gunakan Matplotlib. Dan ya, mungkin langsung saja kita coba programnya. Jadi, misalkan test data 75 dan
rangkul seperti ini. Nah, di sini juga ada rute-rute yang bisa dituju, dan ini juga tidak mengasumsikan berapa kendaraan ya. Mungkin masih belum ke scheduling, tapi untuk laundry ini sebenarnya tidak terlalu penting ya kalau scheduling ya. Karena di sini juga cuma dasar multi depot. Jadi asumsikan ya, eh, si laundrynya cuma butuh routing tercepat saja gitu. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ada visualisasinya beserta berapa persen hemat dari eh, total jarak knife. Oke, mungkin sekian ya penjelasan presentasi dan serta demo untuk topik VRP dari kelompok satu kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Eh, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.